Selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi di Sekolah Minggu GKI Bungur. Nah, adik-adik semua tentunya tetap semangat dan sehat ya. Sebelum kita mulai, Lausa Sherry mau mengingatkan supaya setiap kita boleh mengambil sikap ibadah yang baik. Jadi Lausa harapkan ketika kita bersekolah minggu, gak ada lagi yang sambil tidur-tiduran atau sambil makan. Semuanya dengan sikap hormat, duduk, dan kita mau beribadah kepada Tuhan Yesus dengan baik. Gimana? Siap semuanya? Oke, kalau gitu kita mau mulai ibadah kita dengan kita mau menyambut teman-teman kita meskipun kita di rumah masing-masing, lause-lause kita meskipun lause-lausenya juga ada di rumah masing-masing. Kita mau nyanyikan lagu Halo, Hello, Ola. Yuk kita bangkit berdiri, kita siap-siap menyanyi dan memuliakan nama Tuhan. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Yuk adik-adik, masih dengan tetap bangkit berdiri, kita mau masuk di dalam doa. Dilipat tangannya, ditutup matanya, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kembali kami boleh datang kepada Tuhan dan kami boleh bersama-sama dengan teman-teman kami meskipun kami di rumah masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami rindu biarlah waktu ke depan ini boleh kami gunakan hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kemudian kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan pimpin setiap kami, Tuhan menolong kami, juga mengampuni kami atas segala dosa dan salah kami. Ampuni kami yang seringkali menyakiti hati Tuhan dengan menyakiti sesama kami, menyakiti orang tua kami, menyakiti saudara-saudara kami. Ampuni kami Tuhan, ajar kami untuk hidup lebih baik di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik masih tetap berdiri ya. Hari ini Lause mau kita sama-sama menyanyikan satu pujian yang mengatakan Tuhan Yesus itu mau mati di salib buat kamu, mau mati di salib buat mama, buat papa, dan mau mati di salib buat semuanya. Jadi kita mau nyanyikan pujian ini 3 kali berturut-turut ya. Yang pertama kita mau katakan Yesus disalib karena cinta saya. Oke. Yang kedua kita mau katakan Yesus disalib karena cinta mama, karena cinta papa, karena cinta semua. Ya, dan yang ketiga kita mau kembali lagi, kita mau katakan Yesus disalib karena cinta saya, karena cinta mama, karena cinta papa, karena cinta semua. Oke, ngerti ya? Lause yakin anak-anak sekolah minggu GKI Bungur semuanya pintar-pintar. Oke, kita mau nyanyikan pujian ini. Yesus disalib karena cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yang kedua, Yesus disalib karena cinta mama, cinta papa, cinta semua. Yesus disalib karena cinta mama, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta saya, cinta mama, cinta papa. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan.
katakan sekali lagi, Yesus disalib karena cinta saya, karena cinta mama, karena cinta papa, karena cinta adik, karena cinta semuanya. Kita mau nyanyikan pujian ini sekali lagi. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta mama, cinta papa, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Sekali lagi, Yesus disalib karena cinta saya, cinta mama, cinta papa. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Wah, adik-adik, luar biasa ya. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan Yesus yang begitu cintanya sama kita semua, sehingga dia rela mau disalibkan buat kita. Nah adik-adik, hari ini Lause Brian akan bercerita tentang seseorang yang mendapatkan harta yang sangat berharga, sehingga dia karena mendapatkan harta berharga itu, dia rela meninggalkan semuanya demi mendapatkan harta berharga itu. Kira-kira ceritanya tentang apa ya? Pasti sangat menarik. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Lause Brian, Lause mengajak kita untuk belajar satu lagu pujian. Satu lagu ini mengatakan Tuhan Yesus itu jauh lebih indah dari segala sesuatunya, sehingga saya mau meninggalkan semuanya demi mendapatkan Tuhan Yesus. Kita belajar lagu ini bersama-sama ya adik-adik.
Oke, selamat siang adik-adik. Hari ini Lause akan membawakan cerita tentang harta yang terpendam dan mutiara yang tidak ternilai. Kiranya cerita yang hari ini yang Lause bawakan itu bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Dan juga biarlah ini bukan cuma lewat doang, tapi teman-teman adik-adik semua bisa terus mempraktikkan perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan ini. Soalnya ini sangat penting sekali di dalam kehidupan kita semua. Apalagi kita adalah orang-orang yang percaya udah ditebus sama Tuhan Yesus Kristus ya. Tapi sebelum masuk ke cerita, mari kita semua satu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur padamu pada siang hari ini kami masih bisa mengikuti kebaktian. Sampai sekarang kami mau mulai mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau tolong pimpin Lause Brian yang akan membawakan cerita. Biar Lause Brian dapat membawakan cerita dengan baik, supaya anak-anak dapat mengerti, dan juga anak-anak bisa semakin mengerti tentang Engkau, lebih dekat tentang kepadamu, dan juga supaya anak-anak bisa semakin membahagiakan Engkau dalam kehidupan sehari-harinya, Tuhan. Ya Allah, tolong Engkau yang pimpin, sepanjang Lause menjelaskan tentang cerita-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, ini ya. Kalau hari ini mau cerita tentang harta yang terpendam dan mutiara yang tidak ternilai. Tapi sebelum itu aku mau ajak kita semua untuk buka Matius 13 ayat yang ke-44 sampai 46. Buku Alkitab secara buku ya, jangan yang lain ya. Yuk, kalau saya tungguin. 1 menit. Yalah ya, 15 detik. Anak-anak tahu lah Matius di mana, terus Matius 13 di mana. Ayat 44, 46. Ya udah kelar gampang ya. Ya 5 detik lagi. Ya. So, kita mau baca ya sama-sama Matius 13 ayatnya ke-44 sampai 46. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi oleh sebab sukacitanya lah, ia pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Ayat 45, demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Pada cerita kali ini Tuhan Yesus menjelaskan pada banyak orang itu tentang kerajaan Allah, kerajaan sorga ya. Kerajaan Allah dan kerajaan sorga itu sama ya. Kerajaan sorga yang diumpamakan oleh Yesus sebagai harta yang terpendam. Pertama-tama sebelum masuk ke harta dan mutiara, aku mau mengira-ngira dulu apa sih yang anak-anak pikirin tentang kerajaan. Mungkin yang aku dapat seperti ini ya. Kerajaan yang pertama aku dapat adalah ini, Alhambra di Spanyol. Ini kerajaan di Spanyol terlihat besar, luas, tapi mungkin sudah jadul kali ya, terlihat sudah tua. Lanjut kerajaan Forbidden City, ini di Beijing. Iya, luas, gede banget, dan terlihat lebih modern. Dan satu lagi adalah kerajaan Topkapi Palace, Turki. Ini ya lebih luas lagi sih kayaknya ya. Tapi kerajaan itu nggak bisa dilihat hanya dari luarnya saja yang luas, tapi juga dalamnya yang mewah. Ya ini yang tadi di Turki, dalamnya sangat mewah, banyak perhiasan-perhiasan, dan ya mungkin emas kali ya, saya juga kurang tahu ya, tapi nggak masalah. Also, sebelum mau menjelaskan, kita mau tahu dulu dari makna daripada perumpamaan tersebut. Di sini harta yang terpendam dan mutiara yang mahal ini, Yesus mengibaratkan itu sebagai dirinya sendiri. Sementara ladang dan lahan itu adalah dunia, dan orang yang menemukan harta adalah orang-orang yang percaya. Juga pedagang juga orang-orang yang percaya. Ya kita semua ya orang-orang Kristen.
Nah, tapi pertama, sadarkah kita kalau misalnya kerajaan, tadi kan Tuhan Yesus ngomong soal kerajaan sorga, kerajaan Allah. Tapi kita lihat dulu dong, di dunia tuh kerajaan kayak gimana aja sih? Di dunia, kerajaan terlihatnya sangat luas banget, sangat gede banget, sangat bagus banget ya. Tapi teman-teman, kerajaan dunia itu hanya sementara ya. Tapi kerajaan Allah tetap sampai-samanya. Artinya, yang ada di dunia ini bakal hilang semuanya, bakal hancur. Tetapi kalau misalnya kita memilih untuk tinggal di dalam kerajaan Allah, maka kita akan selalu tinggal di dalam kerajaan Allah itu sampai selama-lamanya. Nah, ini adalah standar kerajaan Allah. Kita mau buka sama-sama di Matius 5 ayat 20. Matius 5 ayat 20. Sudah buka dan mari kita baca. Aku bacain ya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah loh, sulit gak kalau hidup keagamaan kita nggak lebih baik daripada ahli-ahli Taurat, daripada orang-orang Farisi, maka kita nggak akan masuk ke kerajaan surga. Kita di sini dikasih tahu kalau sebenarnya ini adalah aturan yang paling penting dalam misalnya mau masuk ke dalam kerajaan surga. Ini adalah aturan yang paling awal yang Tuhan bikin. Dan harusnya kita nyadar kalau kita sebenarnya nggak bakal bisa. Ahli-ahli Taurat itu mereka semua belajar Alkitab dari dia kecil. Bahkan mereka bisa menghafal isi dari perjanjian lama. Sementara kita kadang-kadang buat ingat ayat aja susah. Kita buat ingat ayat hafalan yang selalu dikasih lause aja males. Ya gak sih? Tuhan menuntut ketaatan kita, kehormatan kita ya pada dia. Dan juga kesetiaan. Ya, kenapa aku ambil ini katanya ya, burung ini dia kalau misalnya udah memilih pasangan, dia akan bersama dengan pasangan itu sampai selama-lamanya, sampai dia mati. Menuntut kesetiaan dan juga ketaatan. Tapi masalahnya apakah kita taat kepada perintah-perintah Tuhan dan apakah kita setia untuk melakukannya di hadapan Tuhan. Kadang-kadang untuk mengikuti peraturan Tuhan itu sulit. Soalnya kita lebih suka apa yang kita mau lakukan ya sih. Next dulu. Dalam perumpamaan ini kerajaan sorga disamakan dengan harta terpendam di ladang yang bisa menjadi milik kita sendiri jika kita menginginkannya. Ya, di sini ada poin penting, itu kita dikasih tahu Tuhan soal harta terpendam ini. Kita udah menemukannya, tapi permasalahannya adalah apakah respon kita? Ya, bener gak? Nih ya, kita balik lagi ke yang tadi, Matius 13. Hal kerajaan itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya dia, ia pergi menjual semua yang ia punya untuk membeli ladang itu. Kenapa pertanyaannya orang itu membeli ladang? Kalau misalnya dia mau ngambil harta terpendam tersebut, dia harus membeli ladangnya. Kenapa kalau misalnya dia ambil ladang, hartanya doang, dianggapnya pencuri. Soalnya itu masih ladang orang. Ya. Ngerti kan ya? Jadi kalau misalnya ladangnya masih punya orang lain dan kamu ngambil dari ladang tersebut, itu namanya mencuri. Nah, sementara dia, orang ini, dia menjual semua apa yang dia punya dan ia membeli ladang tersebut. Ya, arti bersama dengan harta-hartanya. Respon kita setelah melihat, setelah mendengar harta tersebut, apa sih? Apakah kita akan senang ketika kita melihat, ketika kita mendengar dari harta tersebut dari Tuhan Yesus? Apa kita senang? Atau kita malah
sedih ketika kita melihat Tuhan Yesus. Maksudnya mendengar tentang cerita Tuhan Yesus. Males Lause, aku udah ngerti kok kira-kira Tuhan Yesus kayak gimana. Tapi kalau kita sebenarnya benar-benar senang dengan apa yang telah Tuhan tawarkan pada kita, yaitu apa? Tuhan menjanjikan kita untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya dan bersama-sama dengan Dia hidup kekal selamanya. Itu yang Tuhan janjikan. So, respon yang tepat yang kita berikan tuh harusnya udah jelas kan. Yang ini. Setiap apa yang Tuhan perintahkan, setiap apa yang Tuhan mau kita lakukan, ya kita jalankan. Itu adalah tugas yang penting sebagai kita, orang-orang warga dalam kerajaannya. Pertanyaannya adalah, ketika kita berdoa, apakah kita senang? Apakah kita senang saat kita membaca Alkitab? Apakah kita malas malahan? Males, Lause, nggak ada waktu. Males, Lause, capek. Aku kan butuh istirahat. Sekolah ini itu capek. Iya, Lause tahu. Lause juga dulu sekolah. Tapi teman-teman, Tuhan itu lebih penting dari segalanya yang ada. Kita harus bisa memprioritaskan Tuhan di atas hidup kita. Kita lihat respon daripada orang ini, dia tuh menjual semua yang dia punya. Harta-hartanya dia jual semuanya, yang dia punya semuanya dia keluarkan demi Tuhan Yesus. Demi mendapatkan harta ini. Permasalahannya adalah seberapa penting kita menilai Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita lanjut dulu ya. Nah, di sini hal apa yang paling berharga menurut teman-teman? Apakah ini video game? Apakah nonton YouTube? Atau ngobrol dengan teman? Kalau misalnya salah satu di antara tiga ini adalah iya dari teman-teman, maka menurut Lause bisa dihubungkan dengan waktu kalian berharga. Terus kita lanjut. Apa hal yang paling berharga buat teman-teman? Apakah makan makanan? Baju-bajuan yang bagus, pakaian bagus, atau mainan yang cantik, mainan yang menarik buat kalian? Kalau ini adalah hal yang paling berharga menurut teman-teman, arti yang hal yang berharga itu adalah uang. Nah, teman-teman, Tuhan itu nggak bisa diduakan dengan apapun juga. Tuhan itu di atas segalanya, dan segala yang kita punya itu adalah sebenarnya pemberian dari Tuhan. Kita cuma dipinjamkan, dan kita sebenarnya kalau mau dibilang harusnya nggak punya apa-apa kalau misalnya kita nggak punya Tuhan. Nah, di sini Lause mau mengajak kita semua, bisa nggak sih kita untuk seperti orang ini lah. Oleh karena sukacitanya ia pergi menjual semua apa yang dia punya. Artinya yang berharga, yang paling berharga, ini semua ini, yang paling berharga menurut dia buang, dia jual semuanya demi Tuhan. Ya, ada yang waktu, ada yang uang, itu tergantung, berbeda setiap orang ya. Pertanyaan yang buat kita semua, sudahkah kita menjual seluruh milik kita? Pertama banget lagi, aku ulang, kita dapat menemukan harta tersebut juga adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan. Gak semua orang dapat kesempatan ini. Gak semua orang dapat melihat harta terpendam ini. Gak semua orang dapat melihat mutiara ini. Tapi kita diberikan kesempatan melalui apa? Melalui keluarga kita. Kita mungkin keturunan Kristen. Atau ya karena tiba-tiba kita di sekolah mingguin di sini. Bisa apa aja. Tapi ini adalah kesempatan kita. Kita harus ambil. Kenapa? Balik lagi ya. Harta terpendam tersebut lebih berharga daripada apapun. Karena ini adalah kesempatan, maka jangan disia-siakan ya. Jangan disia-siakan. Usia gak ada yang tahu. Walaupun mungkin berasa masih muda. Aku juga masih berasa masih muda sih.
Aku ngerasa masih muda, umur aku masih panjang, tapi jangan disia-siakan. Kadang-kadang ya, kalau misalnya mau hubungan kita dengan Tuhan kita itu adalah hal yang penting buat kita, maka kita akan menikmati setiap waktu kita bersama dengan Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita menikmati setiap waktu kita dengan Tuhan? Apakah kita menikmati setiap kita baca firman, kita berdoa, kita menaikkan pujian untuk Tuhan? Apakah kita menikmati semua itu? Beri apa yang kita bisa beri pada Tuhan. Kalau misalnya kita bisa memberikan suara kita, bisa memberikan waktu kita untuk baca firman, doa. Baca firman, doa. Soalnya itu penting. Setiap hari. Kalau mau tekanin, kalau bisa setiap hari. Soalnya kenapa? Balik lagi, kita manusia yang berdosa. Kita harusnya nggak layak untuk mendapatkan harta tersebut. Tapi kita diberikan kesempatan. Akan sayang sekali kalau misalnya kita nggak menjual apa yang kita punya dan mendapatkan harta tersebut. Kita rugi besar. Ya. Setelah kita memberikan apa yang kita punya, kita akhirnya bisa menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita udah mendapatkan harta tersebut, kita akan menjaga harta tersebut untuk terus dekat dengan kita. Untuk terus dekat dengan kita dan gak bakal berpisah dengan itu. Soalnya kenapa? Itu sangat berharga. Kira-kira seperti itu teman-teman. Di sini Lause mau ngajak kita untuk mengerti kalau Tuhan Yesus adalah harta yang terpendam. Yesus adalah mutiara yang indah sekali. Dan kita bisa menerima dan menjaga harta dan mutiara tersebut dengan sepenuh hati kita. Dengan cara apa? Kita selalu berdoa, selalu membaca kitab, menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Karena orang Kristen bukan cuma masalah agama, tapi soal menuruti apa perintah dari Tuhan. Harap setiap dari kita bisa semakin cinta Tuhan, semakin membenci dosa. Kita satu dalam doa. Ya Allah, kami bersyukur padamu, pada hari ini kami dapat mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman apa yang telah dijelaskan oleh Lause dapat kami mengerti, kami terapkan dalam hidup kami sehari-hari, dan mengerti kalau Engkau adalah hal yang terpenting dalam hidup kami, dan supaya kami semakin lama semakin lepas dari dunia ini, dan lebih terfokus pada Engkau, membahagiakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Untuk ayat hafalan, itu di Yeremia 29 ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Nah, adik-adik, bagaimana firman Tuhannya? Jangan lupa ya, kalian tuliskan apa yang menjadi inti pelajaran hari ini, kemudian dihafalkan ayat hafalannya. Jangan lupa dikasih ke lause-lause kalian ya. Lause-lause kalian menunggu dengan setia laporan catatan ibadah kalian. Nah, sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik, meskipun kita tidak datang ke gereja, jangan lupa ya, kita harus tetap memberikan persembahan kepada Tuhan supaya kita bisa mendukung pelayanan gereja di dalam pelayanan memberitakan Injil ya. Karena itu persembahan bisa ditransfer ke rekening, boleh minta bantuan mama papa, atau bisa juga melalui QR code yang ada di layar kalian. Oke, kita siapkan hati kita siapkan persembahan kita, dan kita mau menaikkan pujian give thanks. Untuk semua yang Tuhan berikan, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan.
Persembahan kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mau datang ke dalam dunia untuk menebus kami orang-orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kepada kami satu pengajaran bahwa Engkaulah harta yang paling berharga yang kami miliki. Sehingga biarlah kami boleh meninggalkan dan kami boleh tetap hanya memilih Tuhan di antara pilihan-pilihan lain yang ditawarkan dunia ini. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga bersyukur karena kami boleh memberikan persembahan buat Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memakai persembahan kami untuk dipakai sebagai alat memberitakan kerajaan Tuhan, kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan kepada orang-orang lain. Terima kasih Bapa di surga, berkati untuk Mama dan Papa, berkati kesehatan keluarga kami, dan pimpin kami menjalani hari-hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aduh adik-adik, gak terasa sekarang sudah saatnya kita di penghujung sekolah minggu kita pada minggu ini. Gak usah sedih dan tidak usah tidak usah khawatir karena nanti sore kita bertemu lagi di kelas Zoom kita masing-masing ya. Jangan lupa Lausa-Lausa menunggu kalian. Dan kemudian juga minggu depan akan kembali kita bersekolah minggu secara online. Tetap semangat ya adik-adik. Tapi sebelumnya mari kita mau sama-sama menyanyikan pujian Bapa terima kasih untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini sebelum nanti kita menutupnya di dalam doa penutup. Bapa terima kasih. Kami mengakhiri sekolah minggu kami. Tapi biarlah ketika kami menjalani hari-hari kami selama 1 minggu ke depan, kami boleh terus akan mengingat akan firman Tuhan dan kami boleh terus mengingat Tuhan di dalam segala aktivitas dan kegiatan kami. Tolong kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Tolong kami untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah lingkungan kami. Tolong kami untuk boleh menjaga kekudusan kami dengan tidak mencontek, dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan lain yang Tuhan tidak ingin kami lakukan ketika kami menjalani sekolah online kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan seruan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat siang adik-adik semuanya. Sampai bertemu lagi nanti sore di kelas Zoom dan sampai bertemu juga di minggu depan di sekolah minggu online GKI Bungur. Dadah.